Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita akan langsung mulai webinar pada malam hari ini ya. Untuk webinar malam ini, kita mulainya cuma 40 menit ya, teman-teman, ya. Oke, kita akan langsung mulai saja. Ya, teman-teman, kita akan belajar untuk tentang prompt ya, rahasia prompt. Cara membuat prompt yang benar gitu untuk membuat konten video. Prompt ini tidak hanya untuk membuat konten video ya, bisa gambar atau video gitu. Nah, oke teman-teman, ini adalah struktur prompt yang sudah dibuat ya. Ini struktur prompt yang umum itu ada 8 ya, saya buat di sini ada 8. Tapi ada beberapa prompt, nggak semua struktur prompt ini harus digunakan ya, nggak wajib gitu. Untuk membuat prompt itu paling wajib itu adalah nomor 1 sampai 3. Ini adalah prom wajib, teman-teman. Ya. Nah, prom nomor 1 sampai 3 ini adalah prom wajib. Gitu. Nah, kenapa kok prom wajib? Nah, jadi nomor 1 ini itu adalah subjeknya. Subjek ini bisa berupa karakter ya, atau orang atau siapa. Nah, itu subjek atau objek itu bisa berupa karakter, entah itu karakter orang atau sebuah benda gitu ya, entah itu hidup atau mati. Nah, itu subjek atau objeknya gitu. Nah, ini adalah unsur paling penting. Kenapa? Kalau prompt itu enggak menyebutkan apa objek atau subjeknya, maka AI-nya itu enggak tahu dia harus membuat apa gitu kan ya. Oke. Jadi subjek atau objek ini harus dicantumkan dan ini wajib. Hmm. Subjek itu mencakup siapa, bagaimana, dan apa ya. Entah itu siapa itu, entah itu dalam bentuk karakter, makhluk hidup, atau mungkin benda gitu. Kalau subjeknya itu, kalau misalnya membuat video yang nggak ada makhluk hidupnya kan tetap kita menyebutkan sebuah objek ya, objek benda gitu. Jadi subjek atau objek. Nah, itu struktur nomor pertama yang wajib. Lalu yang kedua itu adalah action atau pose. Nah, subjek atau objek tadi itu kita jelaskan dia itu ngapain gitu. Dia itu lagi apa, posenya bagaimana itu. Nah, di sini kita jelaskan. Kayak contohnya kayak gini ya. Ini misalnya subjeknya itu seorang wanita ya. Seorang wanita Indonesia muda berambut panjang mengenakan kebaya modern. Lalu action atau posenya itu adalah duduk atau sedang menari gitu ya. Atau berdiri atau berjalan. Nah, itu pose atau actionnya. Nah, entah itu berjalan sambil ngapain, nah itu action. Lalu yang kedua, yang ketiga itu adalah lokasi, setting lokasinya. Entah itu di sawah ya, di balkon, di rumah, di mana gitu ya. Itu adalah setting lokasi. Nah, oh ya, kembali ke action atau pose tadi. Nah, di action atau pose ini, teman-teman, itu teman-teman bisa menambahkan yang namanya ekspresi. Nah, ini hanya sebagai opsi ya. Ekspresi ini sebagai opsi, ini sebagai tambahan. Kalau teman-teman itu dalam bentuk sebuah prompt-nya itu mau lebih jelas. Nah, jadi dalam membuat prompt itu semakin jelas strukturnya, itu semakin bagus gitu. Kecuali kalau teman-teman misalnya misalnya itu nggak tahu ya, bingung mau bikin prompt kayak apa gitu. Baru bisa minta bantuan AI untuk membuatkan prompt-nya gitu. Ini struktur prompt yang perlu teman-teman ketahui. Nomor 1 sampai 3 ini adalah wajib.
Oke, lanjut ke struktur prompt yang keempat. Nah, ini itu opsional ya. Ini nggak wajib, teman-teman. Karena misalnya AI itu bisa, kalau untuk soal ini, AI itu bisa menyesuaikan kadang. Kalau AI-nya itu AI yang canggih, ya AI yang dikatakan teknologinya itu sudah sangat memahami bahasa manusia gitu. Dia itu lebih bisa improvisasi, improvisasi terhadap prompt yang kita berikan. Meskipun prompt yang kita berikan itu adalah prompt sederhana, hasilnya bisa terbagus, tergantung AI-nya gitu. Jadi nomor 4 ini nggak wajib teman-teman. Tapi lebih bagus kalau dipakai juga. Misalnya teman-teman mau bikin suasana yang lebih spesifik aja, biar misalnya biar ekspresi karakternya itu makin terlihat. Nah, itu kadang itu kita perlu nomor 4 juga untuk bisa lebih menggambarkan suasananya gitu. Nah, lanjut nomor 5 ini juga opsional ya, nggak wajib. Detail artistik atau style art, nah, gaya visual. Gaya visual itu contohnya apakah teman-teman itu mau bikin gambar atau video dalam bentuk realistik ya. Realistik itu maksudnya adalah seperti realita, maksudnya itu seperti misalnya tentang seorang petani ya, itu maksudnya gambar realistiknya itu petani, gambar orang gitu, gambar atau video orang realistik. Realita seperti gambar realita, nah, dunia nyata gitu ya. Nah, itu realistik. Ada juga namanya kalau misalnya teman-teman mau bikin gambar atau video dengan style art kartun misalnya. Nah, atau misalnya kartun 3 dimensi, kartun 2 dimensi, kayak kartun Disney. Nah, itu termasuk dalam bentuk style art atau gaya visual atau juga detail artistik. Nah, itu. Jadi lebih biar AI-nya itu enggak enggak random gitu. Misalnya teman-teman kalau mau bikin prompt yang sangat sederhana, kadang itu kalau enggak dipakai penjelasan apakah teman-teman itu mau bikin gaya visual yang realistik atau kartun atau animasi 3D. Nah, itu kadang AI-nya itu bingung gitu. Kadang memberikan hasil random. Random itu hasil yang acak. Misalnya generat yang pertama, misalnya itu hasilnya itu dalam bentuk kartun. Generat kedua hasilnya dalam bentuk realistik. Dan seterusnya itu acak sesuai imajinasi AI-nya sendiri. Nah, itu kadang kelemahan kalau teman-teman nggak memasukkan struktur yang kelima. Meskipun struktur yang kelima ini bersifat opsional, gitu. Lalu nomor 6 itu ada yang namanya kamera ya. Ini maksudnya sudut pengambilan gambar. Pengambilan gambar itu macam-macam, teman-teman. Yang paling sederhana saja, misalnya close up ya. Close up angle. Angle itu sudut pengambilan gambar ya. Close up itu maksudnya pengambilan gambar dari jarak dekat gitu. Misalnya teman-teman mau bikin gambar atau video jarak dekat itu close up-nya itu close up ke mana? Apakah ke tangannya karakter saja atau ke wajahnya karakter saja atau ke kakinya saja atau ke badannya saja gitu. Jadi close up itu adalah pengambilan gambar dari jarak dekat. Lalu ada juga pengambilan gambar dari arah samping atau dari arah atas atau dari arah bawah atau dari arah serong ke kanan atau serong ke kiri. Nah, itu ada juga yang kayak gitu ya. Atau pengambilan gambar luas. Nah, kalau luas itu biasanya full body. Full body itu maksudnya seluruh badan. Atau bisa juga pengambilan gambar luas dengan disertai seluruh pemandangan gitu. Nah, itu macam-macam teman-teman. Nah, oke.
Lanjut yang nomor 7. Nah, ini nomor 7 sama 8 ini adalah bisa dikatakan struktur bonus ya. Struktur bonus untuk tools AI tertentu. Dan 78 ini fungsinya untuk tools AI seperti VO3. VO3, tools AI yang bisa mengeluarkan suara gitu ya, atau dialog. Nah, 7 sama 8 ini khusus ya, struktur prompt khusus untuk VO3 gitu. Yaitu ada tambahan sound effect sama dialog. Sound effect atau ambient itu contohnya seperti ini ya, suara lingkungan gitu. Suara lingkungan dan kayak suara kicauan burung, suara angin, suara air terjun ya, suara motor. Nah, gitu. Lalu ada juga dialog. Nah, ini teman-teman nanti kalau misalnya mau bikin video kayak di VO3 yang sudah dilengkapi dengan suara, itu bisa menambahkan dialog seperti ini promptnya. Berbicara dengan nada rendah menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Jawa. Kayak gini. Baru masukkan dialognya. Kalau misalnya langsung masukkan dialog tanpa ada penjelasan kayak seperti ini gimana? Itu ada resikonya, teman-teman. Ada resiko AI-nya kayak VO3 itu akan menggenerate, tapi dialognya itu pakai bahasa Inggris. Tuh. Walaupun kita sudah mencantumkan dialog pakai bahasa Indonesia ini ya. Kalau kita nggak mempertegas perintahnya kayak gini, kita tidak ngasih pertegasan perintah, karakter tersebut berbicara dalam bahasa apa, itu rawan rawan terjadinya hasil suara dialog menggunakan bahasa Inggris. Ya, AI itu ya gimana ya? Yang menciptakan AI itu AI kan diciptakan dari orang luar ya. Orang yang basicnya pakai bahasa Inggris. Jadi AI sendiri itu lebih familiar dengan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman mau membuat prompt dengan AI itu kadang-kadang itu lebih apa ya, lebih relevan. Hasil itu lebih bagus kalau pakai prompt bahasa Inggris daripada pakai prompt bahasa Indonesia. Dan kalau misalnya teman-teman kayak di VO3 itu pakai membuat prompt atau membuat video yang ada di bahasa Indonesia, itu biar AI-nya benar-benar paham perintah kita, kita harus mempertegasnya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten ya yang ada bahasa Indonesia, itu teman-teman harus benar-benar mempertegas perintahnya agar hasilnya itu ada bahasa Indonesianya seperti yang teman-teman inginkan gitu. Nah, oke. Ini contoh prompt yang sudah disusun ya, yang sudah disusun berdasarkan struktur ini. Nah, ini saya menggunakan dua prompt ya. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dua-duanya ini kalau ditanya apakah bisa di-generate dengan AI-nya, bisa. Tapi nggak semua AI. Kalau bahasa Inggris itu bisa untuk semua AI, support semua AI. Tapi kalau untuk prompt bahasa Indonesia itu nggak support semua AI. Gitu. Sedikit banyak, hanya sedikit ya, bukan banyak. Sedikit AI yang memahami bahasa Indonesia itu cuma sedikit. Kalaupun kayak VO3 setingkat AI-nya Google ya. Google itu kan adalah wadahnya internet gitu ya. Seharusnya dia itu wajar lah. Dia itu paling bisa memahami bahasa Indonesia kita. Tapi walaupun setingkat teknologinya Google kayak Gemini dan VO3 itu kadangkala kalau kita mau membuat video AI yang kompleks gitu ya. Video AI yang bisa dikatakan adegannya itu kompleks, rumit, dan butuh prompt yang detail, itu VO3 itu lemah kalau pakai bahasa Indonesia.
tapi dia berhasil membuat adegan yang rumit kalau menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin video atau gambar yang sederhana di AI, bahasa Indonesia itu cukup. Tapi kalau mau bikin video yang kompleks, itu ya, lah bisa dikatakan atau gambar atau video yang kompleks butuh detail yang sangat detail itu disarankan itu pakai bahasa Inggris promptnya agar hasil AI-nya itu lebih bisa sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke. Tapi yang saya contohkan di prompt ini adalah prompt yang sederhana ya. Kalau prompt sederhana gini, dua-duanya itu bagus hasilnya di VO3. Tapi kalau untuk prompt yang lebih kompleks, itu kurang bagus. Ini hanya prompt sederhana ya. Oke, kita akan uji coba ini prompt yang sederhana pakai bahasa Indonesia ya di VO3. Nah, kita nanti akan uji coba dua prompt. Prompt yang pakai bahasa Inggris sama prompt yang pakai bahasa Indonesia. Kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, itu nggak perlu khawatir. Terjemahkan saja di Google Translate, gitu ya. Tinggal terjemahkan di Google Translate. Oke, ini kita sudah di VO3-nya. Ini kita jangan lupa klik ini. Lalu kita coba pastekan prompt bahasa Indonesia tadi. Sambil nunggu ini, kita akan membuat prompt menggunakan AI juga. Gitu. Jadi misalnya teman-teman itu apa ya kurang bisa menyusun prompt sendiri, itu teman-teman bisa menggunakan bantuan AI kayak ChatGPT untuk membuatkan promptnya gitu. Bentar, ini saya buka dulu ChatGPT-nya. Nah, oke, kita perintahkan saja seperti ini misalnya. Oh ya teman-teman, info ChatGPT ini sekarang sudah ChatGPT 5 ya, masuk ke ChatGPT 5 gitu. Jadi dia itu lebih bisa memahami perintah kita gitu. Intinya lebih bagus lah teknologinya ya. Oke, ini kita akan coba seperti ini. Prompt untuk prompt video ya. Prompt video untuk VO3. Seorang misalnya wanita cantik berhijab memakai kebaya sedang misalnya di jalan desa misalnya kayak gini sore hari
Nah, oh ya, karena ini VO3, kita perlu keterangan suara juga ya. Tambahkan efek suara suasananya dan buatkan dialog. Oke. Nah, saya untuk dialognya kita serahkan ke ChatGPT saja ya. Dan yang diucapkan karakter tersebut dalam bahasa Indonesia dengan logat Jawa misalnya. Nah, oke, dialognya apa terserah ChatGPT-nya saja yang mengarangkan gitu ya. Oke, ini promptnya. Nah, 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 oke, ini kita akan coba. Dia memberikan prompt bahasa Indonesia ya. Tapi kita akan coba uji coba ya prompt bahasa Indonesia ini. Ya, nanti kita ubah promptnya ke bahasa Inggris. Oh ya teman-teman, untuk ini seringkali teman-teman itu kurang memperhatikan bagian dialog. Ya. Kadang AI itu gini, membuat bagian dialog itu kadang kayak dikasih opsi gitu ya pakai bahasa lain. Nah, itu teman-teman itu jangan semuanya langsung di copy paste ya. Itu teman-teman kalau mau mengcopy paste hasil prompt dari AI itu harus diperhatikan lagi gitu. Mana yang diperlukan dan mana yang enggak. Jadi enggak semuanya harus wajib di copy paste secara mentah-mentah gitu ya. Kayak ini kayak misalnya bahasa ini ya yang bagian bawah ini kan di sini dia itu memberikan bahasa Jawa dan Indonesia. Kita mintanya itu kan bahasa Indonesianya ya. Berarti nanti di VO3-nya itu kita perlu menghapus bagian bahasa Jawanya saja gitu. Sebelum kita klik generate. Kan tadi saya mintanya ini bahasa Indonesia dengan logat Jawa gitu. Jadi kita hapusnya yang bahasa Jawanya. Kita sisahkan nanti bahasa Indonesia ini saja gitu. Jadi teman-teman kalau menggenerate prompt dari AI, entah itu dari AI, entah itu dari tools generator prompt, itu jangan copy paste secara mentah-mentah. Perhatikan detail kecil, terutama detail pada bagian dialog. Ya, ingat hal ini ya. Jadi, nah, ini kita seperti yang saya katakan tadi, ini saya akan hapus bagian bahasa Jawanya. Nah, lalu kita coba generate. Oke, ini video yang sebelumnya sudah jadi ya teman-teman. Kita coba lihat dulu. Hari ini saya akan download dulu biar bisa itu ya. Oke, Pagi kita hari coba lihat. yang cerah, enaknya jalan-jalan di sawah. Pagi hari yang cerah, enaknya jalan-jalan di sawah. Ya malah nyanyi ya. Oke. Pagi hari yang cerah, enaknya jalan-jalan di sawah. Oke, dia nyanyi ya. Oke. Ini sesuai teman-teman, sesuai dengan prompt yang kita inginkan ya. Oke, kita coba lihat hasil generate dari prompt yang ChatGPT tadi.
Mungkin nanti ChatGPT-nya teman-teman nanti untuk pembuatan prompt-nya ya. Bentar, ini saya jelaskan dulu biar teman-teman nggak kaget. Nah, untuk masing-masing ChatGPT itu kadang itu memberikan struktur atau apa ya, misalnya eh, penulisan prompt yang berbeda gitu. Tapi teman-teman nggak perlu kaget. Selama perintahnya ini kayak seperti ini, kemungkinan besar itu bisa tetap apa ya, bekerja gitu. Yang penting perintahnya ini itu jelas. Walaupun mungkin nanti prompt yang ChatGPT teman-teman hasilkan dengan ChatGPT punya saya ini ada perbedaan formatnya gitu. Tapi kan yang penting perintahnya itu jelas. Walaupun modelnya berbeda, tapi kalau perintahnya jelas itu biasanya hasilnya tetap bisa gitu. Oke, ntar kita coba lihat hasilnya lagi. Nah, ini sudah jadi. Kita coba lihat nih. Alhamdulillah, this afternoon is so peaceful. It feels like returning home. Nah, Alhamdulillah, this afternoon is nah inilah yang saya katakan tadi di sebelumnya. Di struktur prompt yang saya buat tadi. Nah, ya. Tadi saya sengaja memang nggak memperbaiki hasil dari ChatGPT. Kita nggak memakai ini. Kita nggak memakai pertegasan ini. Nah, kita langsung dari hasil prompt dari ChatGPT. Perhatikan ya teman-teman ya. Ini memang nggak saya ubah sengaja. Saya ubah dialognya saja. Di sini hanya menyebutkan dialog karakter logat Jawa halus. Bukan dialog karakter dalam bahasa apa. Di sini nggak ada pertegasan. Kita minta bahasa apa. Nah, hasilnya adalah pakai bahasa Inggris tapi ada logat Jawanya. so peaceful. It feels like returning home. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris tapi sedikit ada medok Jawanya dikit gitu ya. Medok Jawanya memang tipis-tipis, tapi This afternoon is so peaceful. It feels like returning home. akhirnya segini Alhamdulillah. nih. Bahasa Inggris tapi ada sedikit medok Jawanya gitu. Karena kita nggak ada pertegasan, kita mau pakai bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita perbaiki lagi prompt-nya. Kita pakai prompt yang sama ini ya. Dari ini saya copy paste prompt yang ini. Kita tetap pakai prompt yang ini. Kita hanya akan menambahkan sedikit perintah untuk mempertegas. Dialog karakter bahasa Indonesia. Hmm. Ini dalam kurungnya ini hapus saja dengan logat Jawa. Nah, sekarang kita coba generate. Kita lihat perbedaannya. Ini untuk video yang ini kan gagal ya, karena kita mengcopy paste mentah dari ChatGPT dengan hasil prompt yang sudah kita perbaiki sedikit kekurangannya. Gitu. Nanti kita lihat perbandingannya. Itu karena Gemini-nya belum pro. Untuk Gemini itu untuk membuat video itu harus pakai Gemini Pro dulu, Bu Sri. Tutorial untuk mendapatkan Gemini Pro
Itu sudah ada di modul tambahan ya, di modul tambahan kelas Super AI. Atau di modulnya otak AI juga sudah ada kayaknya. Nih, itu ada tutorialnya untuk mendapatkan Google Gemini. Kita sudah pernah bahas untuk membuat akun Pro Gemini ya, karena Google Gemini itu untuk bisa membuat video itu harus pakai Gemini Pro ini. Akunnya harus Pro dulu. Untuk membuat akun Google Pro sudah kita bahas di pertemuan modul keberapa gitu ya. Modul ke-15. Coba lihat di pertemuan modul ke-15. Atau enggak di itu untuk tutorial singkatnya itu ada di modul tambahan Super AI. Nah, oke nanti kita bahas di grup kelas ya Bu Sri. Nanti Bu Sri bisa coba itu screenshotkan. Jadi biar tahu permasalahan permasalahannya itu ada di mana. Itu bisa di screenshotkan Gemininya Bu Sri. Oke. Masih ada Pak Joko. Ini kita coba lihat hasil. Nah, oh ini lagi ya. Bentar, bentar. Oh, video yang pertama ya teman-teman. Pagi yang cerah, senangnya berjalan di sawah. Pagi yang cerah, senangnya. Ya, ini memang sudah benar sih teman-teman. Cuma saya itu maunya video yang ini nih. Ini Google Gemini-nya ini mengira saya mau buat yang ini kali ya. Buat video yang pertama yang ini. Nah, bentar. Ini oke, kita coba saja lagi di akun yang satunya ya. Nanti kita bahas di grup kelas saja Pak Joko untuk tutorial dapat sebulannya gitu. Yang namanya sebulan gratis itu kalau sudah sebulan itu maka sudah nggak bisa ya, nggak bisa pro. Tapi kita bisa daftar ulang lagi. Hari ini saya pindah ke Gemini satunya dulu. Ini 3 menit lagi kita selesai ya teman-teman. Waktunya memang cuma sebentar 40 menit. Soalnya ini Zoom-nya masih belum bisa di-upgrade sama penjualnya gitu. Nah, kita coba copy paste prompt yang tadi ya. Prompt yang tadi gagal di VO3 yang satunya gitu.
Otak AI-nya sampai saat ini masih hanya apa ya? Hanya memberikan 7 saja gitu. Masih belum ada opsi pengembangan untuk bisa memilih mau berapa scan. Nanti kita nanti akan saya diskusikan ke Kang Bintang ya. Mungkin bisa ditambahin fitur untuk apa agar bisa ada pemilihan jumlah scan gitu. Untuk sekarang otak AI-nya masih hanya otomatis 7 scan, langsung 7 scan, 7 adegan. Nggak ada pilih, masih belum ada pilihan fitur menentukan jumlah scan-nya. Kalau ingin scan yang terbatas, coba minta bantuan ChatGPT. Jadi prompt dari otak AI, misalnya prompt dari otak AI itu kan ada 7 scan. Pergi ke ChatGPT, terus bilang ke ChatGPT, ubah 7 prompt adegan ini menjadi hanya 3 prompt adegan. Coba kayak gitu. Oke, nah ini sudah jadi. Kita coba lihat. Alhamdulillah, sore ini damai sekali. Rasanya seperti pulang ke rumah dulu. Alhamdulillah, sore ini damai sekali. Rasanya seperti pulang ke rumah dulu. Alhamdulillah. Oke, bisa muncul suaranya ya. Jadi kita bisa bikin prompt dari ChatGPT kayak gitu. Tapi perlu teman-teman ingat, prompt dari AI itu teman-teman itu nggak bisa langsung generate copy paste secara mentah-mentah, harus perhatikan ya. Tapi kalau untuk memperhatikan itu teman-teman sering kali harus perhatikan bagian dialognya. Karena tools AI, entah itu tools prompt generator atau ChatGPT sekalipun, kalau membuatkan prompt itu kadang